Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafia Arwina Talita dari kelas Kemaritiman. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari hukum kemaritiman. Hukum kemaritiman secara luas diartikan bukan hanya meliputi hukum laut dan hukum sumber daya perikanan serta biota lainnya, serta sumber daya manusia di bidang kelautan dan illegal fishing. Akan tetapi, segala aktivitas yang berkaitan dengan laut, misalnya hukum sumber daya pesisir, pulau-pulau kecil, hukum perdagangan, hukum pengangkatan laut, perjanjian kerja laut atau hukum perburuan, industri maritim, industri kapal, industri biofarma, dan lain-lainnya. Isi kemaritiman menjadi hangat ketika Presiden Jokowi akan menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia. Namun, jauh sebelum isu tersebut, isu di bidang kemaritiman sudah mengemuka. Misalnya pencurian ikan oleh nelayan asing, kemiskinan nelayan di tengah-tengah sumber daya ikan yang melimpah, perlindungan nelayan atau asuransi nelayan, pemberdayaan nelayan dan keluarga nelayan, akses nelayan ke lembaga pembiayaan, penangkapan ikan yang merusak atau destruktif fishing, reklamasi, dan lainnya. Untuk program kegiatan kajian hukum kemaritiman telah menyusun program kegiatan antara lain. Yang pertama, melaksanakan simposium, seminar, lokal karya, ataupun temu ilmiah lainnya dalam rangka penghimpun pandangan para pakar, para praktisi, dan pemerhati di bidang hukum kemaritiman yang hasilnya dapat dijadikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat, bangsa, dan negara dalam mengembangkan hukum kemaritiman ke depan. Kedua, melakukan pengkajian terhadap isu-isu aktual di bidang hukum kemaritiman. Yang ketiga, melakukan pengkajian dan penelitian untuk mengungkap fakta yang terjadi dalam masyarakat di bidang hukum kemaritiman yang hasilnya dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan kebijaksanaan oleh pemerintah dan para stakeholder atau pemangku kepentingan. Yang keempat, untuk melakukan pengkajian dan penelitian nilai-nilai kearifan lokal di bidang kemaritiman yang dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pembentukan hukum nasional. Melaksanakan pertemuan secara berkala berupa penyegaran bagi pengajar hukum agraria perarian, hukum laut, hukum pengangkutan laut, dan pengajar mata kuliah lainnya. Hukum maritim ini juga dikenal sebagai hukum kelautan, yaitu cabang hukum berbeda yang mengatur aktivitas yang dilakukan di perairan yang dapat dilayari. Secara sederhana, hal ini terutama berkaitan dengan hal-hal yang melibatkan pelayaran, penangkapan ikan, navigasi, kerja di tepi sungai, dan transportasi orang dan barang di atas air. Berikutnya saya akan menjelaskan apa itu hukum laut internasional. Hukum laut internasional adalah aturan-aturan atau kaidah yang mengatur tentang berbagai persoalan yang berkaitan dengan batas-batas wilayah negara yang berhubungan dengan laut, baik laut yang berada di dalam suatu wilayah negara atau laut yang berada di luar wilayah negara. Hukum maritim dan hukum laut internasional merupakan bidang hukum yang berkaitan dengan peraturan yang regulasi terkait laut, tetapi mereka berbeda dalam ruang lingkup dan fokusnya. Yang dimana hukum maritim ini merupakan cabang dari hukum yang mengatur kegiatan dan urusan yang berkaitan dengan pelayaran, kapal, dan kegiatan komersial di laut. Ini mencakup berbagai aspek seperti hak dan kewajiban pemilik kapal, termasuk tanggung jawab terhadap kargo, kru, dan penumpang. Yang kedua, asuransi maritim yang meliputi asuransi kapal, kargo, dan risiko laut lainnya. Penyelesaian sengketa mencakup hukum kontrak dalam pelayaran seperti piagam kapal dan kontrak pengangkatan barang. Dan yang terakhir, kecelakaan laut, hukum yang mengatur klaim akibat kecelakaan di laut seperti tabrakan kapal atau kerusakan kargo. Hukum maritim seringkali berbasis pada tradisi dan praktik yang telah lama dan juga melibatkan aspek hukum nasional yang berinteraksi dengan hukum internasional. Sedangkan hukum laut internasional adalah bagian dari hukum internasional yang mengatur hak dan kewajiban negara-negara dalam penggunaan laut dan sumber dayanya. Hukum ini diatur terutama oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS. Beberapa aspek penting dari hukum laut internasional meliputi: yang pertama, zona maritim,
merupakan pembagian laut menjadi zona-zona seperti laut teritorial, zona ekonomi eksklusif atau ZEE, landas kontinen, dan laut lepas. Setiap zona memiliki aturan khusus terkait hak dan kewajiban negara pantai dan negara lainnya. Yang kedua, kebebasan laut lepas meliputi kebebasan navigasi, kebebasan memasang kabel dan pipa bawah laut, serta kebebasan untuk menangkap ikan dan melakukan riset ilmiah di laut lepas. Perlindungan lingkungan laut mengatur pencegahan dan pengendalian pencemaran laut serta tanggung jawab negara dalam melindungi lingkungan laut. Yang terakhir, penyelesaian sengketa menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan antar negara yang berkaitan dengan hukum laut, termasuk melalui arbitrase atau mahkamah internasional. Untuk yang kedua, saya akan menjelaskan hubungan antara hukum maritim dan hukum laut internasional. Hukum maritim dan hukum laut internasional saling terkait, tetapi mereka beroperasi pada level yang berbeda. Yang pertama, level operasional vs level kebijakan. Hukum maritim lebih fokus pada aspek operasional dan teknis yang berkaitan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Sedangkan hukum laut internasional lebih berkaitan dengan kebijakan dan hak-hak negara atas wilayah laut dan sumber dayanya. Yang kedua, regulasi nasional versus internasional. Hukum maritim seringkali diatur oleh hukum nasional yang mencakup penerapan standar internasional dalam konteks hukum maritim suatu negara. Sementara, hukum laut internasional mengatur hubungan antar negara dan diatur oleh perjanjian internasional seperti UNCLOS. Yang ketiga, interaksi. Hukum maritim seringkali mengacu pada hukum laut internasional dalam kasus-kasus tertentu. Misalnya dalam hal hak navigasi di zona ekonomi eksklusif atau dalam pengaturan mengenai pencemaran yang melintasi batas negara. Secara keseluruhan, hukum maritim beroperasi dalam kerangka hukum laut internasional, dengan hukum laut internasional menyediakan panduan dan aturan yang lebih luas mengenai penggunaan laut oleh negara-negara. Sementara hukum maritim lebih spesifik pada aspek operasional yang melibatkan pelayaran dan kegiatan komersial di laut. Kerangka hukum ini membantu mengatur perdagangan maritim, menyelesaikan perselisihan terkait aktivitas maritim, dan menangani kecelakaan dan cedera di laut. Pada dasarnya, hukum maritim menjamin pelaksanaan semua aktivitas dan profesi yang berkaitan dengan laut secara tertib dan berlandaskan hukum. Dan tujuan hukum maritim juga untuk mengatur kegiatan maritim dan menyelesaikan perselisihan dalam industri maritim, yang memberikan perjanjian kerja bagi perdagangan maritim internasional dan domestik, yang memastikan transportasi barang dan manusia yang aman dan efisien melalui perairan. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.